Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dia benar-benar layak menjadi jenius yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur. Bahkan, dia sangat terkejut pada saat ini, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan praktisi Rana Ying yang tingkat 9. Namun, jenius yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur Nanggong Jin telah membunuh seorang praktisi kuat di tingkat ke-9 Rana Yingyang. Orang bisa membayangkan kelebihan yang ditimbulkan. Pertempuran merebutkan kota utama kali ini pasti akan sangat seru. Zhou Guangsheng tersenyum tipis, ekspresinya samar-samar memperlihatkan berapi-api. Semakin kuat lawannya, akan semakin membangkitkan semangatnya dan membuatnya lebih agresif. Ada aku, tepat saat di sini hendak mengalihkan pandangannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah tengah daftar kekuatan tempur, di mana ada nama yang sangat familiar. Nomor 36 dalam daftar kekuatan tempur Zhou Guangsheng. Ia berasal dari wilayah terpencil yang menempati peringkat terakhir di antara 10 negeri. Dalam pertempuran di Istana Dewa dan Iblis, dia membunuh Hun Wuming, tetua tertinggi Istana Dewa dan Iblis. Setelah itu, ia bertarung dengan Qin Kuei, murid kepala istana dari Istana Dewa dan Iblis, dan hasilnya tidak diketahui. Setelah tiba di kota Wanci, dia mengalahkan Quan Lin Feng dari Sekte Kuantian di konferensi Wanci. Saat memasuki tanah orang mati di benua hidup dan mati, dia bertarung sendirian melawan banyak praktisi dari Plavion Duantian dan akhirnya pergi dengan kemenangan. Zhou Guangsheng melirik baris terakhir kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya saat tersenyum. Daftar kekuatan tempur ini sungguh aneh. Daftar itu benar-benar mencatat pertempuran-pertempuran dengan sangat rinci. Peringkat 36, dia tersenyum tipis. Matanya tanpa sadar tertuju pada bagian atas dalam daftar kekuatan tempur. Dan warna aneh muncul di matanya. Mari kita cari tempat tinggal dulu. Zhou Guangsheng menggelengkan kepalanya, lalu berbalik meninggalkan daftar kekuatan tempur untuk mencari tempat tinggal di kota. Di pusat kota, di dalam ruangan mewah, apakah kamu sudah menemukan keberadaan anak itu? Di bawah cahaya, wajah Duan Tian tampak sedikit garang dan dia bertanya dengan suara dingin. Saya mendapatkan kabar bahwa anak itu sekarang berada di kota Jiuling, kata seseorang dari Plavion Duan Tian. Sangat bagus. Duan Tian mengepalkan tangannya lalu memukul meja. Cahaya dingin bersinar di matanya. Setelah meninggalkan wilayah orang mati, kota Jiuling adalah kota cabang terdekat. Dan anak itu kemungkinan besar akan datang ke sini. Dan sekarang, faktanya telah membuktikan bahwa dia benar. Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Dua Qingyu mengerutkan kening saat bertanya. Orang itu orang yang licik. Dia pasti sangat berhati-hati dan tidak membuat kesalahan lagi. Mendengar ini, Duan Tian mengetuk meja dengan jari-jarinya. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya suara ketukan yang terdengar. Pada saat Duan Tian mengetuk meja dengan jarinya, cahaya dingin melintas di matanya. Mari kita mencarinya dalam beberapa hari ke depan. Hanya kita berdua? Dua Qingyu bertanya dengan heran. Tentu saja tidak. Senyum dingin muncul di bibir Duan Tian.
teman kita akan segera datang. Dengan dia di sini, orang itu tidak punya pilihan selain ditangkap. Siapa dia? Tanya Dua Kinyun. Seseorang dari wilayah jiwa gelap. Tuan Tian tersenyum tipis. Wajahnya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Apakah itu mereka? Dua Kinyun tertegun sejenak, lalu kilatan cahaya melintas di matanya. Kali ini, dengan bantuan orang itu ditakdirkan untuk mati. Kali ini, aku akan membuat anak itu membayar 2 kali lipat. Wajahnya yang agak pucat tampak mengerikan. Di suatu tempat di kota Jiuling, di dalam ruang pohon kuno, saat api berkobar, aroma pil menyebar di angkasa. Setelah beberapa saat, Zhou Guangsheng mengulurkan tangan, lalu mengambil pil di tangannya. Pil darah hitam. Dia tersenyum lalu menyimpan pil itu. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memurnikan banyak pil untuk keadaan darurat. Pil-pil ini obat di sini hampir semuanya habis. Aku perlu mengisinya kembali saat aku punya waktu. Gumamnya sambil melihat ke kebun herbal. Sejak meninggalkan tanah kematian, ia jarang mengisi ulang tanaman obat di kebun obat. Seiring berjalannya waktu, penghasilannya tidak cukup untuk menutupi pengeluarannya. Jadi wajar saja tidak banyak tanaman obat yang tersisa. Kita pergi dulu dari sini. Zhou Guangsheng menghilang di ruang pohon kuno dan muncul di ruangan luar. Saat dia muncul, cahaya merah darah tiba-tiba menerobos udara dari luar, langsung menembus jendela. Tantangan. Zhou Guangsheng mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu melihat ke bawah. Itu adalah tiang berwarna merah darah. Di permukaan tiang ada 2 karakter emas. Tantangan. Area pertempuran kota 9 roh. Kalau kau punya nyali, datanglah untuk bertarung. Ketika dia tengah bertanya-tanya, terdengar suara teriakan yang menggelegar dan gemuruh ke dalam rumahnya. Zhou Guangsheng memainkan surat tantangan itu di tangannya, lalu mendengarkan teriakan-teriakan yang bergema di telinganya, dan matanya pun sedikit menyipit. Dia tidak percaya kalau ada yang menantangnya tanpa alasan. Pasti ada alasan di baliknya. Mungkinkah mereka? Wajahnya langsung merinding. Kemudian dia menghilang ke dalam rumah. Dunia luar. Saat ini, kota Jiuling tampak cukup ramai. Banyak sekali sosok yang berlarian menuju pusat kota. Di sana ada panggung pertempuran besar. Berdasarkan konvensi, hanya mereka yang berada dalam peringkat 100 teratas dalam daftar kekuatan tempur yang memenuhi syarat untuk melangkah ke panggung untuk menantang. Pada saat ini, di tengah arena pertempuran, seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila. Wajahnya tampak biasa saja. Di lututnya, tombak besi hitam diletakkan secara horizontal. Tombak besi ini tertutup karat dan bahkan ujung tombaknya pun kasar, sehingga tampak tidak mencolok. Namun, para praktisi kuat dari semua pihak yang berkumpul di sekitar panggung pertempuran masih memiliki ekspresi serius. Di mata mereka dengan ketakutan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam itu. Jelas saja mereka mengenali identitas orang ini, Yuling Jiao, nama yang sangat feminim. Hanya mendengar nama ini saja, saya khawatir tidak ada yang mengaitkan nama ini dengan orang di depannya. Karena kontras antara keduanya terlalu besar. Dibandingkan dengan nama feminimnya, kekuatan orang ini sangat kuat. Dia berada di peringkat 26 dalam daftar kekuatan tempur. Identitasnya adalah wakil pemimpin aliansi Rogyo dari domain jiwa gelap. Aliansi Rogyo juga merupakan kekuatan lama yang terkenal di wilayah jiwa gelap.
Bahkan kekuatan peringkat pertama dan kedua tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Ini menunjukkan betapa kuatnya aliansi Yuling. Wakil pemimpin aliansi Yuling juga sangat peduli dengan reputasinya. Siapapun yang berani menyebutnya di depannya akan berubah menjadi mayat. Seiring berjalannya waktu, semua orang memanggil wakil pemimpin aliansi Yuli sebagai Tombak Sura dan tidak berani menggunakan nama aslinya. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya lalu menatap langit yang jauh. Itu dia. Orang ini benar-benar berani datang ke sini. Di satu sisi panggung pertempuran, Tuan Kinju tersenyum senang. Jika anak ini berani muncul hari ini, Tombak Sura akan merenggut nyawanya. Itu dia. Mendengar itu, banyak orang yang menoleh ke belakang untuk melihat sesosok pemuda tenang terbang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka, lalu muncul di udara. Orang yang ditantang Tombak Sura sebenarnya adalah orang ini. Ketika mereka melihat wajah orang yang datang, terdengar seruan satu demi satu. Mereka agak terkejut setelah tahu orang yang ditantang manusia sekuat Tombak Sura ternyata masih sangat muda. Orang ini tampaknya adalah Chu Guangsheng. Sebuah suara ragu terdengar di antara kerumunan. Chu Guangsheng? Mendengar ini, semua orang langsung terkejut. Meskipun mereka tidak tahu wajah orang itu, hanya sedikit orang yang tidak tahu namanya. Karena peringkat ke-36 dalam daftar kekuatan tempur, bukan hanyalah sebuah gelar belaka. Tingkat peringkat ini sudah cukup untuk menunjukkan bobot dan ketenaran seseorang di benua hidup dan mati. Oleh karena itu, wajar saja jika kata Chu Guangsheng ini bisa menimbulkan sensasi seperti itu. Sosok Chu Guangsheng perlahan turun dari udara, lalu mendarat di satu sisi panggung pertempuran. Dia menatap pemuda berjubah hitam itu lalu tertawa samar. Apakah kamu Tombak Sura, Yuling Jiao? Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di tempat menjadi langsung membeku. Dan ekspresi terkejut melintas di wajah banyak orang. Orang ini berani sekali menyebut nama asli Tombak Sura. Orang ini sangat pemberani. Beberapa orang mendecak bibirnya. Kecuali mereka yang berada dalam peringkat 20 teratas dalam daftar kekuatan tempur. Siapa yang berani menyebut nama asli Tombak Sura seperti itu? Karena begitu orang ini menjadi gila, dia bisa menjadi sangat menakutkan. Anak ini masih bodoh seperti biasanya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bertindak sembrono di kota Jiuling? Tua King Yun mencibir. Tua Tian yang berdiri di sampingnya juga memiliki tatapan mata dingin di wajahnya. Anak ini telah melanggar pantangan Tombak Sura begitu dia tiba. Dia benar-benar mencari kematian. Jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Di tengah tatapan riuh itu, pemuda berbaju hijau hitam itu perlahan berdiri. Dan aura pembunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Ada beberapa aturan yang tampaknya tidak kau pahami. Ucapnya perlahan, suaranya agak serak. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Selain menang atau kalah, apakah ada aturan lain di panggung pertempuran ini? Dia telah mendengar tentang tabu-tabu Tombak Sura dalam perjalanan ke sini. Namun menurutnya, jika kekuatan seseorang tidak cukup, apa yang disebut tabu hanyalah lelucon. Jelas di matanya, Tombak Sura hanyalah tipe orang yang tidak terlalu kuat. Jadi dia tidak perlu takut tentang apapun. Benar sekali. Tetapi setelah hari ini,
ada beberapa hal yang tidak boleh kau langgar dalam hidupmu. Tombak Surah berbicara perlahan. Wajahnya yang tampak biasa sangat berubah sangat muram, seolah diselimuti oleh aura pembunuh. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihatnya sendiri. Cu Kuangseng tersenyum tipis, tatapannya menyapu Tombak Surah. Dia menyapu ke arah orang-orang dari Plavion Duan Tian. Tampaknya, sebagian orang belum cukup belajar dari kesalahannya dan ingin mencoba kembali. Mendengar perkataan itu, para praktisi dari Plavion Duan Tian tiba-tiba saling berpandangan. Dengan mata berkedip, tidak berani menatap matanya. Wajah Tombak Surah langsung berubah dingin, lalu menghantam tombak di tangannya di medan perang. Kekuatan dahsyat menyapu langsung menghantam Cu Kuangseng yang berada di tepi arena pertempuran. Gelombang udara bergulung-gulung dan kekuatan ini mengandung aura pembunuh yang kuat, membuat orang merasa merinding. Pada saat gelombang kejut hendak mendekat, Cu Kuangseng menghentakkan kakinya pelan. Lingkaran gelombang tak terlihat pun menyapu dan semuanya kembali tenang. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh Tombak Surah? Tanyanya dengan tenang. Pria muda berjubah hitam itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Tombak besi di tangannya bergetar dan aura pembunuh yang tak berujung menyebar. Langsung mewarnai tombak besi hitam itu menjadi merah darah. Tampaknya tombak itu telah direndam dalam genangan darah. Jika kau ingin bersikeras kepala, lebih baik kau menunggu sampai kau mengalahkanku. Dia membalikkan tangan dan meraih tombak, lalu melesat keluar bagaikan anak panah. Tombak besi itu menembus angkasa, dan ujung tombak berwarna merah itu memancarkan aura pembunuhan yang kuat. Langsung menuju ke tenggorokan Cu Kuangseng. Merasakan aura pembunuh yang kuat, wajah Cu Kuangseng menjadi lebih serius. Kekuatan Yuling Cio ini memang sangat ganas, dan dia layak mendapatkan peringkat ke-26 dalam daftar kekuatan tempur. Hari ini, aku akan merasakan kekuatan Tombak Surah. Dia mengepalkan tangannya, raungan naga bergema di tubuhnya, dan cahaya merah darah menyebar menutupi seluruh tubuhnya. Berbeda dengan aura pembunuh dari Tombak Surah, meski itu juga darahnya mengandung kekuatan naga yang tak ada habisnya, membuat orang langsung merinding. Tatapan mata Cu Kuangseng menjadi tajam. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan semua cahaya merah darah berkumpul menjadi satu, lalu membentuk lapisan tebal kristal berwarna darah di permukaan tinjunya. Di atas lapisan kristal, garis-garis berwarna darah menyebar, seolah-olah mengembun menjadi naga berwarna darah raksasa, memancarkan kekuatan naga yang luar biasa. Saat berikutnya, dia meninju langsung ujung tombak besi itu. Orang ini benar-benar berani bertabrakan langsung dengan Tombak Surah dengan tubuh fisiknya. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkejut. Kamu mencari kematian? Duan Tian mencibir. Dia tahu betul seberapa kuat tombak besi ini. Belum lagi praktisi biasa. Bahkan mereka yang masuk ke dalam 20 besar dalam daftar kekuatan tempur tidak berani menghadapinya dengan tubuh fisiknya. Akan tetapi, begitu dia mengatakan hal itu, ekspresi wajahnya langsung membeku. Hanya terdengar suara benturan keras, dan kekuatan dahsyat meledak dari tangan Cu Kuangseng, langsung merobohkan tombak besi yang menusuk ke arahnya. Tombak besi itu pun terguncang, dan Cu Kuangseng juga terpengaruh oleh gaya tolaknya. Dia menghancurkan arena pertempuran saat dia mundur beberapa langkah. Di sisi lain, pemuda berjubah hitam itu terpental jauh,
dengan tombak menancap di panggung sebelum dia bisa menenangkan diri. Terjadi kegemparan di tempat, dan banyak orang yang menatap ke arena pertempuran dengan takjub. Dalam pertarungan pertama ini, tombak Surah benar-benar dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bajingan ini, wajah Duan Tian langsung menjadi pucat. Ekspresi wajah Chu Kuangseng tetap tenang dan tidak ada jejak kepuasan di matanya. Karena hanya dia yang tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan tadi. Dan semuanya hanyalah penampilan luarnya. Dengan kata lain, keduanya saling menguji di pertarungan sebelumnya. Oleh karena itu, pertarungan berikutnya adalah kekuatan yang sesungguhnya. Untuk dapat menjatuhkan semua orang dari Pavilion Duan Tian, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pemuda berjubah hitam itu mengibaskan lengan bajunya, lalu perlahan mengangkat tombak besi di tangannya. Dan ujung tombak itu kembali menguji Chu Kuangseng. Mulai sekarang, aku tidak akan menahan diri. Terima kasih.